Mungkin bagi banyak orang, mendaki adalah tentang bagaimana kita bisa mencapai puncak. Tapi bagi gue sendiri, mendaki adalah tentang bagaimana kita bisa keluar rimba dengan selamat. Tujuan perjalanan kali ini adalah salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Yap, benar sekali, Gunung Sumbing. Gua memulai perjalanan dari Bekasi jam 7 malam naik bus yang harga tiketnya Rp190.000. Dan perjalanan gua kali ini ditemani satu orang teman bernama Feby alias Mas Haryadi. Dan di jam 3 pagi, akhirnya kita sampai di Terminal Tidar, Magelang. Nah, setelah dengan berbagai pertimbangan dan perundingan, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut naik ojek mobil untuk ke base camp Sumbing via Butuh Kaliangkring dengan tarif Rp350.000. Itu pun dengan tawar-menawar harga yang cukup alot dengan sang supir. By the way, Rp350.000 di sini untuk satu mobil ya, bukan satu orang. Jadi semisal kalian agak rame, bakal lebih ringan juga untuk patungannya. Dan butuh waktu sekitar 40 menit untuk kita akhirnya bisa sampai di base camp Butuh Kaliangkring. Yoi guys, jadi setelah sekian lama gue nggak membuat vlog pendakian. Jadi akhirnya kali ini gue mendaki gunung lagi. Dan kali ini, di pendakian kali ini gue ditemanin sama teman baru gue. Sebetulnya bukan teman baru nih, udah teman lama kita ya. Bisa dibilang teman kecil lah, teman SD. Cuman di dunia pendakian ini kita baru pertama kali kita kolaborasi. Jadi karena dari cecetan singkat yang membuahkan hasil ajakan untuk naik gunung, jadi kita memutuskan buat naik Gunung Sumbing di hari ini ya. Jadi kita sampai di base camp Kaliangkring ini tadi sekitar jam 4 lah ya. 4 subuh. Terus istirahat tipis-tipis dikit, tidur-tidur ayam. Jadi sekarang pagi kita mau sarapan dulu. Terus abis sarapan mungkin kita mau prepare dan juga daftar simaksi. Terus lanjut buat memulai trek pendakian. Mungkin gitu aja ya. Ikutin terus pokoknya pendakian kali ini. Semoga seru, semoga cuacanya juga cerah, mendukung semua, semoga perjalanannya aman. Dan sebetulnya yang sedikit agak gue khawatirkan adalah fisik sih, karena gue udah lama gak ngedaki dan kayaknya rutinitas keseharian gue juga udah jauh dari kata olahraga sih. Cuman semoga aman, semoga fisik kita berdua tetap bisa sampai puncak. Amin.
Jadi kita udah sarapan, udah beres-beres juga, udah packing segala macem. Terus kita tadi juga udah pendaftaran. Tadi pendaftaran total berdua itu 100.000, udah termasuk biaya ojeknya, kayak gitu. Terus tadi nanya-nanya ke orang pendaftarannya. Jadi untuk tempat camp yang direkomendasikan itu di pos 3 karena tempatnya bagus dan juga untuk pepohonannya banyak. Tidak direkomendasikan untuk ngecamp di pos 4. Jadi target kita untuk hari ini kita ngecamp di pos 3. Langsung aja habis ini kita akan menaiki wahana yang katanya adalah wahana yang lebih ekstrim dari wahana yang ada di Dufan, yaitu ojek Gunung Sumbing. Bagaimana keekstrimannya? Ikutin terus perjalanan kali ini, semoga lancar. Cuacanya udah mulai berkabut, cuma semoga nggak turun hujan ya. Langsung aja kita let's go. Wah gila sih. Mantep jiwa men. Gila gokil. Gila. Ibarat kayak lu menyerahkan semua nyawa, memasrahkan seluruh nyawa lu ke tukang ojek men. Ya bener nggak? Betul. Gila sih. Yang dinamakan pengalaman tuh kayak gitu. Gila sih, ekstrim banget sih. Bener ya? Berarti emang lebih ekstrim dibandingkan wahana Dufan. Udah. Iya sih, maksud gue abangnya sih emang udah pro sih. Cuman ya namanya manusia kadang kalau lagi salahnya ya masa iya kan, kita kepala kita kebentur amsyong kan. Yo mas, hati-hati. Udah gitu goks banget. Awal pembukaan yang lumayan mantep, pengalaman yang keren, ekstrim. Kita offroad-offroadan dulu. Abis ini kita mau bentar tarik napas dulu sebentar. Udah mulai kabut ya, 5 menit. Abis itu kita mulai trekking ke atas. Udah siap brother? Siap. Yuk kita ciao. Pendakian akhirnya dimulai dengan kabut yang ikut menyambut. Seperti kebanyakan gunung pada umumnya, ladang dan perkebunan warga menjadi pemandangan pembuka. Dan hal ini adalah hal yang sangat gue nikmati, karena udara sejuk dan ketenangan yang gak akan bisa gue dapatkan ketika gue berada di kota. Oke guys, jadi gue baru aja lewatin pos 1. Jadi ternyata tadi yang kita numpang ojek pertama itu kita turunnya bukan di pos 1, tapi itu di pos Bayangan. Setelah dari pos Bayangan kita nanjak sekitar 30-40 menit baru kita sampai pos 1. Tadi udah lewat pos 1 di bawah. Sekarang gue sama temen gue kita mulai lagi lanjut dari pos 1 ke pos 2 gitu. Kalau tadi dari tulisan pelangnya sih jarak dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1,3 km. Jadi estimasinya kalau normalnya bisa sampai 1-2 jam gitu kira-kira. Tapi nggak tahu, bisa lebih karena kondisi fisik gue sekarang agak lagi sedikit drop. Jadi sedikit langkah langsung berhenti,
baru beberapa langkah langsung berhenti. Jadi nggak tahu, semoga lancar. Gue lagi ngaso dulu habis ini 5 menit. Gue lanjut lagi ke atas ke pos 2. Oke, gitu. Ya ampun. Kita harus melewati tanjakan itu. Ya meskipun lihatnya aja udah capek ya, belum nanjaknya udah ngos-ngosan, tapi mau gimana lagi, udah tetap harus lanjut. Let's go. Kayaknya ada barang yang sepele tapi sering kita lupakan dalam pendakian, yaitu lem Korea. Karena gue jaga-jaga, tiba-tiba aja sepatu gue jebol, apes banget. Ini baru pos 1 menuju pos 2, sepatu gue udah jebol, dua-duanya jebol. Apes malah nggak bawa lem Korea. Ini sepatu udah menemani gue di beberapa pendakian, di beberapa gunung. Akhirnya nyawanya kayaknya udah habis juga nih sepatu. Udah expired, udah masa tenggang nih sepatu nih. Kayaknya salah satu hal yang paling penting sebelum memulai pendakian itu mempersiapkan fisik. Salah satunya olahraga ya, karena gak tau kenapa di beberapa bulan terakhir gue udah, ya bisa dikatakan sibuk dengan pekerjaan, gak sempet olahraga, gak sempet jogging segala macam. Jadi tiba-tiba gue nyobain naik gunung, naik sumbing, berasa banget stamina gue lumayan cepet terkuras. Gimana menurut lu, Pren? Yang salah satunya itu ya penting ya, dan juga persiapkan juga mental atau mindset juga. Ini fisik bisa dirubah dengan mindset. Cobain. Ya, jadi Mario Sepuh. Jadi ketika mungkin fisik kita udah kerasa gak kuat, tapi kalau mindset kita positif, Betul. mindset kita bisa, insya Allah bisa ya. Yes. Ya begitulah, 1-2 patah kata puitis dan motivasi dari Mr. Haryadi. karena kita nggak bawa lem Korea, juga nggak bawa tali rapian. Dan temen gue yang megang kamera ini, si Mas Haryadi ini, ini nyopot tadi di tasnya nih. Kalian yang ada di tas kadernya sini copotin, ini buat ikat sepatu gua. Bisa di zoom coba. Kita ikat. Semoga minimal ini buat safety awal ya. Buat ngikat dulu, ngerapetin, kita rapetin supaya yang tunggang di sepatunya nggak kebuka. Minimal pertolongan pertama lah. Semoga aman, semoga bisa sampai atas dengan aman. Cuman kalau misalkan ternyata nggak aman, kita nggak tahu, kita cari ide lagi di atas. Hari ini capek. Trek dari pos 1 ke pos 2
seolah gak ada bonus landainya sama sekali. Bener-bener nanjak terus. Meskipun menurut gua pribadi, treknya sendiri cukup bagus, dimana dibuatkan anak tangga yang tersusun dari kayu. Jadi appreciate banget untuk pengelola Gunung Sumbing ini, yang udah ngebuat jalur trek pendakian menjadi lebih rapih dan tertata. Meskipun treknya rapih karena berbentuk anak tangga yang tersusun dari kayu, tapi tetap aja bikin kaki jadi linu. Apalagi dengan kondisi sepatu yang jebol kayak gini. Lengkap sudah cobaan ini. Tapi apa boleh buat, pendakian tetap harus berlanjut. Kulitnya terbuat dari apa sih? Iya, hidungnya asli. Setelah beristirahat cukup lama di pos 2 untuk makan siang dan neduh dari derasnya air hujan yang jatuh, akhirnya gue melanjutkan perjalanan meskipun gerimis kecil masih menyertai. Karena kalaupun menunggu sampai hujan benar-benar reda, akan sangat memakan waktu. Berbeda dengan trek dari pos 1 ke pos 2 yang nanjak tanpa henti. Kalau trek dari pos 2 ke pos 3 sesekali menemui jalan landai. Di sini kita akan menemui beberapa air terjun. Jadi harus sedikit lebih berhati-hati karena licin. Jangan sampai kita tergelincir. View pemandangannya pun sudah mulai terbuka. Benar-benar apik. Tapi tantangannya ada pada jalan yang licin setelah diguyur hujan lebat. Ditambah kondisi sepatu gua yang udah benar-benar gak layak. Jadi sekarang gue lagi OTW dari pos 2 ke pos 3 yang ada di sana. Kalau ngeliat dari pelangnya sih, jarak dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 1,9 km. Jadi sedikit lebih jauh dibandingkan jarak dari pos 1 ke pos 2. Cuman untuk treknya sendiri nggak seberat dari pos 1 ke pos 2 ya. Karena banyak landai dan untuk view-nya sendiri udah mulai bagus. Cuman kendalanya sih ada beberapa kendala sih. Jadi tadi pas lagi gue stay di pos 2, tadi sempat hujan deres. Kita neduh dulu sampai jam 2, terus tiba-tiba ketika pengen lanjut jam 2 mau pakai jas hujan, ternyata jas hujan gue sobek. Jadi alhasil gue nggak bisa pakai jas hujan. Jadi gue berharap aja alam semoga gue sampai ke pos 3 sampai bikin tenda nggak hujan, semoga aman. Dan apalagi kondisi karena udah hujan deres tadi, jadi kondisi treknya juga udah blok kayak gini ya, udah becek. Sedangkan sepatu gue udah jebol. Jadi ada dua kendala yang gue alami, yaitu pertama gue nggak pakai jas hujan, dan yang kedua itu sepatu gue jebol. Cuman kita tetap lanjut, gue tetap semangat, semoga sampai di pos 3 berjalan dengan aman. Untuk teman gue udah gue suruh duluan ke pos 3 supaya biar langsung bikin tenda gitu. Jadi ikutin terus perjalanannya, semoga aman, semoga lancar, doain. Nafas sudah mulai terengah-engah. Detak jantung berdebar lebih cepat. Otot kaki terasa mulai letih. Derap langkah kian melambat. Pundak terasa begitu berat. Keletihan benar-benar melanda tubuh ini. Tapi sudah sampai sejauh ini,
pantang untuk mundur.